Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat MGMP Pikhi. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat-sehat walafiat. Kita bertemu di podcast perdana MGMP Pikhi. Fikih menyempurnakan ibadah dan fikih menata hidup kita. Baik, telah hadir di tengah-tengah kita Ibu Pengawas Madrasah Sanawiyah Kementerian Agama Kota Parepare, Ibu Siti Mulyani SAG MA. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini, Bunda? Alhamdulillah. Bunda, yang pertama-tama terima kasih telah hadir meluangkan waktunya bersama kami di sini. Begini, Bunda, 1 tahun terakhir ini sudah diagung-agungkan, digalakkan implementasi kurikulum Merdeka. Namun masih banyak yang belum tahu apa sih sebenarnya kurikulum Merdeka tersebut. Bisa dijelaskan mungkin, Bunda? Oh iya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Kurikulum Merdeka itu adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam, di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Ya. Jadi Bunda, kenapa kita memerlukan kurikulum Merdeka ini sebenarnya padahal sudah ada kurikulum-kurikulum sebelumnya. Kurikulum K13 maksud saya sebelumnya. Oh iya, baik. Di sini bahwa berbagai studi nasional maupun internasional menunjukkan bahwa Indonesia telah mengalami krisis pembelajaran yang cukup lama. Oleh sebab itu, untuk memenuhi kebutuhan peserta didik, itulah Kemendikbudristek mengembangkan kurikulum Merdeka sebagai bagian penting dalam upaya memulihkan pembelajaran dari krisis yang sudah lama kita alami. Iya. Mungkin ini juga pengaruh daripada COVID-19 ini, Bunda, ya. Betul sekali. Iya. Bunda, selanjutnya Bunda, apakah ada beberapa selentingan-selentingan ini di luar sana, Bunda? Wah, kalau begitu ganti menteri, ganti kurikulum lagi. Bagaimana dengan hal tersebut, Bunda? Oh, iya. Barangkali kita harus sama-sama memahami bahwa dua perbedaan sebelum berbicara tentang pergantian kurikulum, yakni antara kurikulum nasional dan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Beda Bunda ya, nasional dengan beda. Untuk kurikulum nasional ini merupakan kurikulum yang ditetapkan pemerintah sebagai acuan para guru untuk menyusun kurikulum di tingkat satuan pendidikan. Sedangkan kurikulum tingkat satuan pendidikan merupakan kurikulum yang seharusnya secara periodik dievaluasi dan diperbaiki agar sesuai dengan perubahan karakteristik peserta didik. Ya, jadi bukan kurikulumnya, kurikulum nasional ada dua kurikulum, kurikulum nasional dan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Ini yang direvisi menjadi lebih baik lagi sesuai dengan kondisi Bunda ya. Iya. Selanjutnya Bunda, mengapa ini dijadikan kurikulum Merdeka ini dijadikan opsi dan mengapa tidak semua madrasah langsung diterapkan? Maksudnya kayak gitu. Oh iya, begini. Dari mengapa kurikulum Merdeka ini dijadikan opsi, karena ada tujuan utama yang mendasari kebijakan ini. Yang pertama, pemerintah dalam hal ini Kemendikbudristek ingin menegaskan bahwa sekolah memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk mengembangkan kurikulum yang sesuai kebutuhan dan konteks masing-masing sekolah. Dan yang kedua, dengan kebijakan opsi kurikulum ini, proses perubahan kurikulum nasional harapannya dapat terjadi secara lancar dan bertahap. Oh ya, jadi bertahap Bunda ya, jadi tidak semua langsung ke madrasah Bunda ya. Iya. Selanjutnya Bunda, kalau memang bertahap, kira-kira kriteria sekolah yang bisa menerapkan kurikulum Merdeka ini apa saja itu Bunda? Oh iya, kriterianya itu hanya satu, yaitu berminat, bahwa madrasah itu berminat menerapkan kurikulum Merdeka untuk memperbaiki pembelajaran. Iya, berarti
yang berminat Bunda ya. Berarti madrasah-madrasah swasta bisa Bunda ya. Bisa. Yang penting kita berminat ya. Iya, begitu, betul Bunda? sekali. Iya. Jadi untuk di Kota Parepare, madrasah Kota Parepare, Bunda yang sudah siap atau berminat ini siapa saja Bunda? Madrasah apa saja itu? Kebetulan keputusan dari pusat bahwa yang menjadi piloting untuk tahun ini untuk tingkat madrasah sanawiyah itu adalah madrasah sanawiyah negeri, itu pun difokus di kelas 7. Yang kelas menjadi 7. piloting untuk madrasah sanawiyah. Sanawiyah negeri Bunda ya, yang jadi pilotingnya. Oke, baik. Dan saya kira MGMPPK siap untuk menyukseskan salah satu bagian dari madrasah itu adalah siap menyukseskan Bunda. Ya, selanjutnya Bunda, kami dengar-dengar juga bahwa dalam kurikulum Merdeka ini ada semangat pembelajaran inklusif. Ya, kira-kira apa itu Bunda yang inklusif itu yang bagaimana? Begini, inklusif itu kan artinya satuan pendidikan mampu menyelenggarakan iklim pembelajaran yang menerima dan menghargai perbedaan, baik perbedaan sosial, budaya, agama, dan suku bangsa. Masya Allah ya, ternyata kurikulum Merdeka ini Bunda begitu sangat ramah terhadap anak-anak mungkin yang berkebutuhan khusus. Iya, betul sekali. Iya, tidak bisa membedakan ras orang apa, dari mana, suku mana Bunda ya. Ya Bunda, mungkin terakhir ini Bunda, kira-kira menghadapi ini apa persiapan orang tua terkait dengan kurikulum Merdeka ini Bunda? Oh iya. Di sini bahwa barangkali dukungan orang tua ini adalah kunci keberhasilan untuk penerapan kurikulum Merdeka ini. Dengan demikian, secara konkret, orang tua bisa menjadi teman dan pendamping belajar bagi anak-anak didik. Jadi di sini intinya bahwa orang tua itu adalah partner sebagai teman, teman dengan anaknya. Jadi tidak ada lagi jarak antara orang tua dengan guru. Betul sekali. Iya, Masya Allah ya, ternyata kurikulum Merdeka ini sangat ramah, ternyata sangat menarik, dan saya kira ini adalah hal yang sangat menggembirakan bagi kita. Terima kasih Bunda atas bincang-bincangnya pada pagi hari ini. Insya Allah kita akan bertemu di lain waktu mungkin dengan materi yang sama atau materi yang lain. Terima kasih telah menyiapkan waktunya untuk duduk bersama pada kali ini. Terima kasih Bunda. Terima kasih. Baik pemirsa MGMP Pikhi, sahabat MGMP Pikhi, demikian tadi bincang-bincang kita dengan Ibu Pengawas Madrasah Sanawiyah Kementerian Agama Kota Parepare. Tetap semangat fikih menyempurnakan ibadah dan menata hidup kita. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.